Ya Tuhan, orang ini bisa mengerti apa yang kita katakan. Cepat, cepat. Anda ketakutan setengah mati. Paman, paman. Bagaimana perasaan Anda? Paman, paman. Pamannya bangun, dia bangun. Di mana tempat ini? Anakku, anakku. Ibu, jangan cemas. Beristirahatlah sejenak. Ibu baik-baik saja. Pendeta keluarga saya pasif. Dia dan permaisuri sama-sama diusir dari rumah. Petugas itu sangat tidak menyenangkan. Kita tidak bisa lagi menemukan makanan. Ketiganya akan mati kelaparan. Hujan ini benar-benar aneh. Langit bocor keluar. Bahkan ikan mas besar dimotori tersapu ke pemandangan Danau Mioya. Siapa? Siapa yang mengatakan itu? Paman, apa yang kamu bicarakan? Di mana ada suara? Hanya suara angin dan hujan. Apakah Anda tidak mendengar itu? Kata kedua burung ini. Ikan mas besar di sungai tersapu ke dalam sumur. Ya Tuhan, orang ini bisa mengerti apa yang kita katakan. Cepat, cepat. Itu membuat burung itu takut sampai mati. Kakak ipar, cepat tangkap ikan di sumur kering di pintu masuk kuil. Pergi sekarang. Memancing di sumur. Ikan sebesar itu, paman saya benar-benar membuat kami memancing di sumur. Dia mungkin memiliki ikan. Benar-benar ada ikan di dalam sumur. Akhirnya, ada sesuatu untuk dimakan. Saya kelaparan lagi. Terima kasih Tuhan. Paman, itu semua berkat Anda. Baru setelah itu kita bisa mencicipi sup ikan. Minumlah saat masih panas. Kakak ipar, tidak perlu terlalu formal. Ibu saya dan saya diusir dari rumah. Dia mengatakan dia tidak memiliki saudara ipar untuk membantunya sepanjang jalan. Dia mungkin mati kelaparan di kuil bobrok ini sejak lama. Beraninya kamu bertindak begitu ceroboh, dan tidak punya pilihan selain kembali. Tuan R, kamu pernah mengalami kesulitan. Pegunungan, itu semua salahku karena menyeretmu ke bawah. Saya minta maaf kepada Anda. Hei, ini hampir fajar. Saya perlu mencari sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu untuk mengisi perut saya. Alasan dia bisa menangkap Li Yunyu itu kemarin. Itu karena saya mengerti percakapan burung kecil itu. Saya bahkan tidak tahu apakah Anda juara. Burung kecil, katakan padaku di mana makanannya. Ya ampun, bagaimana mungkin itu nyata? Itu pasti ilusi. Tolong, tolong. Siapa yang berteriak? Bukankah ini burung kecil yang membawakanku ikan mas kemarin? Kamu adalah manusia yang mengerti apa yang aku katakan. Bisakah Anda membantu saya menyelamatkan teman saya? Pimpinlah aku, ikuti aku. Datang. Baru kemarin, kamu membantuku menangkap ikan. Hari ini, aku akan menyelamatkan hidupmu. Terima kasih, terima kasih. Kami akan membalas kebaikan dan kebaikan Anda. Terima kasih, terima kasih. Ini masalah kecil, jangan mengingatnya. Sialan, beraninya kamu menggunakan otakmu untuk menjepitnya. Dermawan pemburulah yang menjebak-jebakan, lari cepat, jangan lari. Makan. Kijang konyol ini berlari terlalu cepat dan terbunuh oleh pohon. Saudaraan, kamu menyelamatkanku, kijang ini. Anggap itu hadiah kami. Hebat, akhirnya ada sesuatu untuk dimakan. Kakak ipar. Paman, itu benar. Hari ini, saya beruntung menemukan kijang. Dia menukar uang untuk membeli beras dan ramuan obat. Jangan khawatir, kakak ipar. Mulai sekarang, aku akan menjagamu, putra. Terima kasih, Paman. Hahaha. Nonanya. Maaf membuatmu menderita. Ibu, tolong jangan katakan hal-hal ini. Halo, menaikkan jahe. Hidup akan menjadi lebih baik. Ibu, silakan makan lebih banyak. Ah. Hei, setelah keluarga berpisah. Sudah berapa lama saya tidak mencicipi daging? Bu, ini semua berkat pamanku. Jika bukan karena bantuan paman tertuaku, ibu pembohong, saya menekan itu menjanjikan kencan yang baik. Yang baik dan jahat akhirnya akan dibalas. Bukannya waktunya untuk pemalasan belum tiba. Lihat, itulah orang yang menyelamatkan kita. Ayo, kalian juga punya beberapa. Di sini, orang bahkan tidak bisa cukup makan. Sialan. Mereka adalah bintang keberuntungan saya. Terima kasih. Mengapa Februari Yikiao harus menjadi tuan kita?
Meskipun memiliki sayap burung kecil, tapi aku tidak bisa berburu mangsa sebanyak itu sendirian. Banteng besar, Niu besar. Siapa itu? Saudara Dashan. Ku dengar kamu diusir dari rumah oleh pamanmu dan kamu sangat cemas. Kami sudah bersaudara sejak kami masih kecil. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda harus datang kepada saya. Lupakan itu. Cepat, ambil busur dan anak panahmu dan ikutlah denganku. Selama Anda bisa menyatukan diri, itu bagus. Dermawan, cepat datang. Ada burung pegar dan kelinci di sana. Saudara Dashan, apakah Anda pikir Anda benar-benar bisa bertemu mangsa di sini? Dengan sayap burung kecil, kesalahan tidak mungkin dilakukan. Di luar 10 divisi di Tenggara. Di luar 10 divisi di Tenggara. Lihat burung pegar itu, Haum. Bagaimana Anda tahu? Sayang, wanita ini benar-benar mengawasiku. Hahaha. Dashan, kamu luar biasa. Kamu terlihat seperti mencubit abu. Ramalan baru saja dimulai. Cepat kejar. Hei, bagus. Kakak ipar. Kami kembali dengan muatan penuh. Oh, bibinya juga ada di sini. Surga hanya berlatih menulis seperti ini. Kakak ipar, kamu tidak tahu saudara Dashan seperti makhluk abadi yang hidup. Dia memimpin kami berkeliling hutan, berkelok-kelok di sekitar pegunungan dan hutan. Binatang buas yang bersembunyi di sini tidak melarikan diri. Haha. Ah, bulu kelinci ini sangat bagus. Mengkilap dan mengkilap. Semua suntikan ini diterima oleh paman saya. Ya, tentu saja, ya. 2 burung pegar. 3 kelinci liar. Kali ini, saudara Dashan membawa saya melalui kasus yang melibatkan 5 juta yuan. Mari kita mulai tantangannya. Saya pikir itu lebih dari itu. Ini harus bernilai setidaknya 6 juta. 6 juta dapat membeli setengah milimeter. Itu seharusnya cukup bagi kami untuk bertahan selama beberapa bulan. Sementara matahari masih cerah, kami bergegas ke pasar. Oke. Hei, saya tidak ada di rumah. Saya harus membantunya mengawasi rumah. Lihatlah burung pegar dan babi hutan terbaik. Bukankah ini pria yang diusir oleh suami Li? Dan Anda masih berani menjual hewan liar di sini? HMPH. Suami Anda adalah pemegang buku di Menara Tongfu. Siapa yang mampu menyinggung perasaan mereka? Saya masih harus melihat siapa yang bisa menjual mangsa yang saya buru sendiri. Kelinci liar ini sangat bagus. Bagaimana Anda bisa menjual burung pegar ini dengan bulu mengkilap? 30 yuan per jin, Haum. Harganya sangat murah. Game berkualitas tinggi seperti itu fantastis. Hadiah yang disiapkan untuk kediaman jin diterima dengan baik oleh saudara muda itu. Bisakah Anda memberi saya permainan liar ini? Oh, bukankah ini manajer Zhang dari restoran Tongfu? Kecepatan pedagang Shanxi. Ku dengar dia sedang menyiapkan perjamuan untuk Jin Chai. Kemanapun Anda melihat, Anda akan menemukan bahan-bahan yang bagus untuk sibuk. Anak muda, perjamuan ini menyangkut hidupku. Bisakah kita mengesampingkan kasus ini? Penjaga toko, 550 wen untuk Anda mengambilnya. Karena Anda tahu saya sangat membutuhkannya, Anda masih tidak memanfaatkan situasi ini. Dijual sedikit di bawah harga pasar. Bro, kamu sangat jujur. Saya hanya menjalankan bisnis. Mengapa tidak bisa membantu orang lain dan menemukan sukacita? Perlakukan saja sebagai berteman. Hahaha. Aku pasti berteman denganmu. Apa yang akan terjadi di masa depan? Anda dapat datang menemukan saya di Menara Tongfu. Saudara Dashan, hari ini kami akhirnya menghasilkan banyak uang. Ini untuk Anda. 2,75 juta. Itu terlalu banyak. Kami sepakat untuk membaginya rata. Jadi berhentilah mengomel. Hei, ini, benar, hei, aku tidak menginginkanmu. Jangan selalu membimbingku. Saya bahkan tidak bisa menyentuh bulu kelinci. 2 juta sudah cukup. Cukup membeli dasi rambut merah untuk pemandian ibuku. Aku pergi dulu. Hei, gadis konyol ini. Ayo pergi. Ayo pulang juga. Hei, berhenti di sana. Siapa yang menyuruhmu menjadi begitu liar sekarang? Apakah saya setuju? Paman Anda? Ini adalah uang bersih yang diperoleh dengan tangan dan kaki kita sendiri. Jika Anda tidak mencuri atau merampok, mengapa Anda tidak bisa menjualnya? Cukup bicara. Saya Peng, suami Menara Tongfu. Menjual barang di sini harus melalui akun Tongfu Low. Dengan kecerdasan itu, siapa yang berani menyinggung Tongfu Low? Selain itu, kalian orang-orang miskin tidak pantas mendapatkan begitu banyak perak. Ditanya apakah itu dicuri. Kamu bisa makan sembarangan, tapi jangan katakan apapun yang kamu mau, paman. Ini peraku. Tetapi penjaga toko Anda secara pribadi memberikannya kepada Anda. Hei. Bahkan mereka yang tinggal di kuil-kuil bobrok layak mengenal kuil-kuil kita yang sah. Jika itu tidak dicuri, maka dirampok. Kacau Anda. Ah, apa yang kamu bicarakan? Pagi ini, saya baru saja makan 3 ayam dengan saudara Dashan. 2 kelinci. Long Hu Longzang, penjaga toko, emas bernilai perak menang dan kalah. Jika Anda tidak percaya kepada saya, hadapi mereka secara langsung sekarang. Hahaha, aku juga memanggil kakakmu. Izinkan saya memberitahu Anda, penjaga toko kami Zhang sedang mempersiapkan perjamuan. Tidak mungkin dia memperhatikan orang miskin sepertimu. Masih berbicara omong kosong dan berani terus menuduh penjaga toko saya. Jika Anda tidak melumpuhkan perak hari ini, aku akan mengirimmu ke penjara. Siapa yang memiliki suara sebesar itu? Ahaha, beraninya kamu mainkan teman Zhang Fukuan. Beraninya kamu mengacaukan temanku, Zhang Fukuan, penjaga toko. Saya pribadi memberikan koin perak ini. Apakah ada masalah? Dan itu belum semua. Saya juga mengatakan bahwa mulai sekarang, dia akan menjadi teman saya. Seorang teman Zhang Fukuan saya. Anda berani menyinggung bahkan tenda. Cepat dan tersesat. Mulai sekarang, Menara Tongfu tidak akan memiliki tenda Anda. Terima kasih, penjaga toko Zhang, atas bantuan Anda yang benar. Oh, adik laki-laki, kamu terlalu sopan. Itu saja. Mulai sekarang, slot hutan Anda hanya dapat dikirim ke Menara Tongfu saya. Pasti.
Bu, hei, kita kembali. Oh, bisnis Anda baik-baik saja. Semuanya berjalan cukup lancar. Dan semuanya telah dijual. Itu terjual dengan total 550. Oh benar, kami mendapat total 3,5 juta. Begitu banyak. Anak itu Danyu. Danyu hanya meminta 200 wen. Semua ini berkat pegunungan. Anak ini benar-benar baik hati. Ibu, di akhir tahun, tolong buat bersama dulu. Setelah tahun baru, saya akan membangun rumah yang cerah dan cerah untuk Anda. Ya ampun, haha. Baiklah, hahaha, hei. Ini adalah pakaian baru yang kami beli untuk Anda. Ini tahun baru, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk memakainya. Wanita yang baik, kamu bisa memakai pakaian ini dengan benar, Paman. Lihat, benang sudah digiling di sini. Lagi pula ini tahun baru. Tambahkan beberapa pakaian baru. Ah, cepat rapikan. Hahaha. Kakak ipar, ini untukmu. Ini. Aku tidak bisa menerimanya. Ah, Juanzi, terima saja. Anda telah berada di rumah kami selama bertahun-tahun tanpa satu hari pun kebahagiaan. Selain itu, ini adalah niat Dashan. Saya pergi memasak. Ah, Dashan. Apa pendapatmu tentang Juanzi, gadis ini? Cukup bagus. Ibu, lihat stiker karakter, Fu, ini, sangat bagus. Wah. King Er, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Gunung tua ini akan memakan waktu setidaknya 20 tahun. Dan itu bisa menghabiskan sedikit perak. Luar biasa. King Er, luar biasa. Kabar buruk, seseorang pingsan di jalan pegunungan. Memimpin jalan. Dia adalah cucu kepala desa. Goudan tampak seperti digigit ular berbisa. Ini benar-benar pembunuhan ular. Seperti kata pepatah lama, tempat di mana ular muncul dan menghilang. Dalam 7 langkah, harus ada penawar. Menemukannya. Anda harus mengisap sandal terlebih dahulu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Hentikan, Paman ketiga. Goudan digigit ular berbisa, dan aku membantunya menghisap darah beracun. Wow, itu gunung besar. Jika Anda tidak bisa bersih, apakah akan bersih? Diserap bersih. Dia juga minum obat. Tapi saya harus bergegas dan mengantarkan pesanan kembali, membawanya pergi dengan cepat. Seorang bangsawan. Mengapa mangkuk dingin? Sebagian besar racun yang tidak terluka telah dibersihkan. Rasakan beberapa perawatan herbal untuk pemulihan. Dan itu akan baik-baik saja dalam 3 hingga 5 hari. Anda mengoleskan ramuan ini. HMPH. Anda tahu obat. Saya tahu sedikit tentang itu. Tumbuh di pegunungan. Saya belajar beberapa herbal. Namamu Dashan? Kan seolah-olah ada ketekunan baru. Anda bisa datang ke apotek saya untuk belajar farmakologi. Hei, terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Tapi saya sering mengumpulkan ramuan obat. Ngomong-ngomong, Tuan. Lihatlah ginseng liar ini. Bukankah itu benar-benar menarik perhatianmu? Itu berusia 20 tahun. Kualitasnya bahkan lebih baik. 5 tael perak. Bagaimana menurutmu, Tuan? Jujurlah seperti yang Anda katakan. Oke, nanti, ikut saja denganku ke apotek untuk mendapatkan uang. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tuan, berhati-hati. Ah, Pak, hati-hati. Ah, Dashan. Goudan adalah garis hidupku. Jika bukan karena Anda hari ini, di sini. Kebaikan ini, selama sisa hidup saya. Kepala desa, kamu terlalu serius. Membantu dalam perjodohan adalah tepat. Oh anakku yang baik. Jika Anda mengalami kesulitan, datanglah kepada saya dan bicara dengan saya. Sama-sama, oke. Terima kasih, Paman. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Mereka hanya mengganggu sepanjang hari-hari. Jangan pukul saya. Paman, apa yang kamu lakukan? Mengapa tenggat waktu 3 hari? Semuanya ditulis dengan jelas dalam hitam putih. Berhentilah mengobrol dan klarifikasi kemana Anda menuju. 2. Ini tahun baru, jangan memaksakan terlalu jauh. Baunya tidak sedap saat itu. Ketika keluarga itu berpisah, dia tidak memberikan apapun kepada putra kedua. Dia memimpin mereka ke bait suci ini untuk mengunjungi bait suci. Masih bersenandung seperti ini sekarang. Tidak ada urusan Anda. Berhentilah bergosip di sini. Saya akan terus membawa uangnya. Menjadi kaya, barang-barang gunung ini cukup berharga, bukan? Kemudian perhatikan baik-baik. 4 tael.
Kami hanya meminjam 2 TL seharga 4 TL. Hanya dalam beberapa hari, telah naik menjadi 4 TL. Bukankah Anda hanya merampok uang? Tulisannya jelas dan tidak terlihat. Anda buta. Matanya terlalu gelap, ya. Apakah Anda tidak takut disambar petir? Tersesat, Hulili, bayar untuknya. Hang. 4 TL, bukan? Ya, bahkan tidak ada 1 poin pun. Tentu saja. Ini dia. Ini. 4 TL. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Anda mencurinya. Litua adalah seorang pemula. Orang ini benar-benar mengatakan alat saya keterlaluan. Anda menipu anjing pan orang-orang. Uang saya berasal dari penjualan ginseng. Omong kosong. Anda yang menjual ginseng untuk mengelabui orang. Anda pasti telah mencurinya. Dendam apa yang bisa ada? Apa yang terjadi? Kepala desa mencuri uang. Cepat dan tangkap dia. Kepala desa mendapatkan uang dari menjual ginseng. Dia tidak mempercayai saya dan bahkan memfitnah saya. HMPH. Benar, ginseng ini dijual di tempat saya. Harta karun yang dibuat dengan tangan, dilihat dengan mata kepala sendiri. Hei, Li Tau tua. Jika Anda terus menimbulkan masalah seperti ini, menjadi dan orang baik. Hati-hati, aku membiarkanmu kembali. Aku akan membawamu dan kamu akan merosot. Itu tidak mungkin. Hanya orang baik yang tidak tahu malu. Bagaimana Anda bisa dipuji oleh pihak berwenang? Akhirnya melunasi hutangnya. Ya, beban berat di hati ibu telah diangkat. Ibu, yakinlah, bersama saya di sini, kita pasti akan hidup dengan baik di hari-hari mendatang. Hang. Ibu percaya Anda. King R, tentu saja, benar-benar ada harta karun di pegunungan dan hutan belantara yang sunyi ini. Kapan aku pernah berbohong padamu? Dekat. Tidak bisa memecahkannya, ginseng. Ini benar-benar ginseng. King R, datang dan lihat. Ini tidak akan. Hancur. Itu benar-benar Tai Sui. King R, Anda telah memberikan kontribusi besar. Ini adalah harta karun yang besar. Saya tidak memposting lagi. Menggali dan menggali jauh di dalam hutan. Menggali harta langka. Kegembiraan mekar dengan kegembiraan. Menggali beras dengan keras. Sui, biarkan aku melakukannya. Paman, ramuan macam apa yang kamu masak di panci ini? Aromanya sangat enak sehingga hampir menarik jiwa Anda. Resep rahasia daging babi rebus juga merupakan resep rahasia daging babi rebus. Mengapa daging babi rebus berbau sangat enak? Yang saya miliki sebelumnya tidak pernah terasa seperti ini. Kali ini berbeda. Saya menaruh harta saya di dalam bayi. Wow, harta karun macam apa yang harumnya? Beritahu ibu, cepat. Ibu, itu Sui. Sui. Jika Anda memasukkan obat Sui ke dalamnya, bisakah Anda meminumnya? Kakak ipar, lihat saja. Ketika saatnya tiba, saatnya memasak. Datang, ibu, tolong coba keahlianmu terlebih dahulu dan lihat bagaimana anakmu membuatnya. Ibu, bagaimana rasanya? Itu akan terlalu rusak dan tidak memiliki rasa yang aneh, bukan? Ya Tuhan. Daging ini baunya sangat enak. Benar? Oh sayang, kaya tapi tidak berminyak, daging tidak kering. Rasa ini benar-benar luar biasa. Saya belum pernah mencicipi daging yang begitu beraroma sebelumnya. Ibu, kakak ipar, apakah enak? Lezat, Tai Sui ini benar-benar ilahi. Saya hanya merenungkannya. Mari kita andalkan skill ini untuk sampai ke kota. Zi mendirikan kios yang menjual daging rebus ini. Bisnis itu pasti akan berhasil. Ide novel itu brilian. Saya mendukung Anda pasti akan terburu-buru untuk membelinya sekarang. Ibu juga mendukungnya. Keterampilan ini seperti hadiah dari surga. Ngomong-ngomong, Paman, kami mampu membangun nama merek yang kuat untuk bisnis ini. Nama? Ya, Anda harus merawat mereka. Itu disebut Dashan Braiset Pork. Keras dan mudah diingat. Paman, bagaimana menurutmu? Nama itu benar-benar terdengar seperti itu. Jika enak, sebut saja Dashan Braiset Pork. Daging babi rebus Dashan yang baru dimasak.
Aromanya melayang sejauh 10 mil. Setelah Anda mencobanya, Anda tidak akan melupakannya. Ayo, ayo. Rasa unik dari resep rahasia leluhur ini. Jangan lewatkan jika kamu lewat, anak muda. Daging Anda berbau terlalu mengesankan. Anda bisa mencium aromanya dari setengah jalan jauhnya. Formula macam apa ini? Direbus dan dibuat secara eksklusif. Menambahkan bumbu harta karun tersembunyi madu kami. Rasa ini menjamin Anda ingin kembali lagi hanya setelah sekali percobaan. Benarkah? Jika baunya enak, berapa harganya? Tandai dengan jelas harga sebenarnya. Dan baik yang mudah jujur dan jujur. 10 yuan per liang. 10 yuan per liang. Pertama, beri saya 72 tael untuk mencicipinya. Hibah. Bagaimana, sayang? Apakah itu benar-benar bagus, atau hanya tersedak? Ya, senjata sialan. Bukankah itu luar biasa? Haha, bro, cepat. Potong saya jin lain dari potongan 6 langkah ini. 2 jin lebih cepat. Saya akan membawanya pulang dan memberikannya kepada teman saya untuk dicoba. Oh wow, aku juga menutupi wajahku. Cepat, cepat, cepat. Begitu lama. Kalau begitu beri aku 5 tael juga. Baiklah, mereka memiliki segalanya. Semuanya ada di sini. Perlambat dan potong dagingnya. Makan panas adalah yang terbaik. Ya ampun. Dia benar-benar saudara perempuan toh. Jika itu ibunya, itu adalah 2 tael dan 1 kian perak. 2 liang dan 1 saudara perempuan. Hanya 1 hari ini. Ya Tuhan. Daging babi rebus ini terlalu menguntungkan. Ya, menakutkan untuk berendam di sini. Haha. Itu 2 tael dan 1000. Setelah sebulan, itu tak tertahankan. Gerobak perak 60-an, ya ampun. 63 tael adalah 63 tael. Ya ampun, 63 tael. Gadis, cepat dan seduh segenggam. Ibu, apakah kamu sedang bermimpi? Kapan kita pernah melihat begitu banyak uang dalam keluarga kita? Bu, ini bukan mimpi, ini perak. Yang dirajut ada di sini. Jika Anda pernah menyinggung musuh sebelumnya, mengapa Anda tidak mencium saudara laki-laki Anda sendiri? Oh tidak, kamu bocah nakal, kamu sangat tidak sopan, HMPH. Ngomong-ngomong, Sui adalah kunci daging babi rebus. Tapi dia adalah sumber kehidupan keluarga kami. Kalian berdua sebaiknya tutup mulut dan mengacaukan matamu. Tidak peduli apa, saya tidak bisa memberitahu siapapun. Mengerti ini adalah gunung emas. Ibu, yakinlah. Resep rahasia ini dikenal di langit dan bumi. Hanya kami bertiga yang tahu. Bahkan dalam perut busuk, Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Ya, saya berjanji saya tidak akan mengatakannya. Hei, Juanzi. Mengapa Anda tidak menghitung lagi? Mengapa ibu saya merasa sedikit tidak nyaman di dalam? Ya Tuhan. Saya sudah menghitungnya 5 kali. Lihat, seutas koin tembaga berharga 100 wen. Menghitung 9 varietas, itu adalah 900 wen. Ditambah 300 wen ini dalam uang yang tersebar. Sebanyak 12 juta. Ini 12.000 tael perak. Ditambah 1000 koin perak yang rusak ini. Totalnya pasti 200 juta. Tidak diragukan lagi. Ibu, kakak ipar, uang ini tidak bisa lepas. Mari kita tinggalkan di kuil Musashi untuk saat ini. Perut saya seperti ini. Naik ke atas dan pukul saya sebagai protes. Lihat dirimu, sangat berani. Baiklah, ayo makan. Ah, itu tidak cukup. Lihat uang ini. Ibu benar-benar tidak merasa lapar lagi. Hahaha. Oh sayang. Matahari terbenam ke arah barat. Sudah waktunya kita berkemas dan kembali. Ada apa dengan kakak ipar? Rasanya seperti digigit ular. Jangan bergerak. Hei, jangan menahan diri. Penampilannya seperti ular rumput dan kulit guntur. Baiklah, saya sudah stabil untuk saat ini. Mari kita coba lihat apakah kita bisa berdiri. Jika kaki Anda tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, jangan mencoba memaksakan diri. Ayo. Tidak. Oh tidak, cepat naik. Bu, kami kembali. Oh tidak, akhirnya kembali. Apa yang terjadi? Oh, hati-hati, pelan-pelan. Oh tidak, kakak ipar digigit ular. Mau kemana? Cepat periksa tempat orang tuamu. Oh, kamu benar-benar sibuk, anak.
Dashan, mengapa kamu belum pernah melihat kakak iparmu dengan baik sebelumnya? Ibu tidak menyalahkan paman. Saya baru saja bangun dan tidak menyadarinya. Aku menginjak seekor ular kecil di sarang rumput. Oh sayang, seberapa ganas gigitan itu? Lihat, racun ular ini bukan lelucon. Ibu, jangan cemas. Xiao Shu mengenali ular itu. Saya pergi untuk melihatnya di tempat. Dikatakan ular rumput sifilis. Lihat, obatnya juga sudah dioleskan. Pembungkusnya sangat bagus. Ya ampun, tidak apa-apa. Ibu, ini adalah berkat. Surga memberkati saya. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Ini membuatku takut setengah mati. Ayo, duduk dan makan untuk menenangkan saraf Anda. Panen kedua layak. Bagaimana bisa berakhir dengan baik hari ini? Lumayan. Dia memperkirakan ada sekitar 2 tael atau 8.000 tael perak. Ah, uang ini terlalu sulit untuk diperoleh. Juan Zijian terluka. Selama bersentuhan dengan racun atau Anda menghela nafas. Mulai sekarang, kita tidak akan berani pergi ke tempat yang menonjol itu lagi. Apakah Anda mendengar itu? Bu, aku akan mengingatnya. Tidak peduli berapa banyak nama yang ada, itu tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan dan keselamatan keluarga kami. Mereka berkumpul rapi di sekitar meja untuk makan. Hei. Itu benar. Ayo makan. Kakak ipar, kamu makan juga. Hahaha, hei. Bukankah ini keponakan Dashan, sosok hebat dari keluarga Li kita? Perjalanan ini pasti sepadan. Ini adalah kebangkitan pertama Shanshan. Anda memiliki begitu banyak hal baik. Ya, keberuntungan sedikit lebih baik. Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikannya sendiri, jadi diam saja. Saya berbicara dengan keponakan saya tersayang. Bagaimana Anda bisa menyela janda alien? Hehe. Keponakan, apakah menurutmu aku benar? Keponakan, lihat berapa banyak tumpukan yang telah Anda buat. Keluarga juga hancur, bukan? Ini untuk generasi muda. Dengan sesuatu yang baik, hormati orang yang lebih tua Anda. Itu wajar saja. Oh pamanku, kami hanya menunggu Anda membawa beberapa hewan liar untuk mencobanya. Kesalehan berbakti, ya. Ini adalah aturan dan etiket. Saya lebih suka membawanya memberi makan anjing liar di pintu masuk desa. Dengarkan dia menggigit ekornya dan menggonggong 2 kali. Aku tidak akan pernah memberimu kebodohan seorang tetua sepertimu. Ayo pergi. Hei, apa yang kamu tertawakan? Hei, Li tua. Anda pasti menggunakan akar sungai yang selama untuk menarik rasa malu Anda sendiri, ya? Mereka kelelahan. Anda lupa hari bersalju itu saat itu. Bagaimana Anda membungkus ibu yatim piatu dan janda dan tempat tidur bersama-sama? Mereka semua telah diusir dari kampung halaman mereka. Tepat. Orang-orang datang untuk memukul angin musim gugur, memperlakukan mereka seperti mulut otak uang. HMPH. Saat ini, dia hanya hidup dengan baik dengan kemampuannya sendiri. Menjelati wajahmu dan melompat untuk membuat licin. PFFT. Bukankah itu agak bingung? HMPH. Sungguh keajaiban kungfu. Belum pernah sebelumnya saya melihat ketidaktahuan seperti itu. Kalian semua kentut. Omong kosong. Saya akan mulai melatih generasi muda sekarang. Tidak menanggung kesulitan yang paling sulit. Bagaimana menjadi seseorang di atas orang lain? Ayo, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hanya smurm. Betapa tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Dashan bersaudara. Kudengar kamu menghasilkan cukup banyak dari menjual buah. Cukup secara finansial. Cobalah meminjam perak dari saudara-saudara. Ini disebut murah. Ini jelas perampokan. Jangan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Penduduk desa sangat ingin menangkap tangan mereka. Sayang sekali tidak punya uang. Silakan pergi. Menghela nafas. Hei, kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam, saudara Dili. Apa yang terjadi? Masalah sekecil itu bahkan tidak bisa diselesaikan. Dalam novel, dia adalah orang kuat dari desa tetangga. Seorang pengganggu terkenal. Anda harus berhati-hati. Apa yang dimaksud agen bro dengan ini? Tetap sederhana. Apakah akan memberi uang atau tidak? Tidak diizinkan untuk bertindak lain kali. Ibu dan kakak ipar masih di sini. Berapa yang ingin kamu pinjam, agen bro? Jika Anda menemukannya dengan mudah, semuanya seharga 20 tael. 20 tael. Itu terlalu berlebihan. Ibu, ambil uangnya. Ini hampir semua harta benda kita. Uang apa lagi yang bisa Anda peroleh? Keamanan adalah hal yang paling penting. Baiklah. Saudara Dashan adalah orang bijak. Di masa depan, dia pasti akan mencapai hal-hal besar dan gunung. Tunggu, bagaimana sekarang? Masih mencoba menawar. Saya tidak berani, tapi kebetulan saya menemukan tempat harta karun di gunung belakang. Sulit bagi saya sendiri untuk memanfaatkannya. Dia baru saja akan menemukan seseorang untuk bekerja sama untuk melawan Ruoyu. Tidak sebagus itu.
Anda tidak berbohong kepada saya. Bagaimana aku bisa berani menipu Anda? Baiklah, ambillah. Tunggu. Ibu, kakak ipar, Anda harus tinggal di kuil dan tidak berkeliaran dengan bebas. Paman, tunggu aku kembali. Ayo pergi, hei. Saudara Dali, saya pikir Dashan hanya mencoba membodohi kami. Setelah berjalan berhari-hari, tidak ada jejak harta karun. Chen tua, beraninya kamu berbohong padaku? Beraninya saya? Saudara Dali ada di depan. Mereka hampir sampai. Adik laki-laki. Oke, ayo pergi. Harimau yang berlari cepat. Oh tidak. Kamu gila. Kamu benar-benar membawaku ke sarang harimau. Ini semua disebabkan oleh diri sendiri. Itu karena kamu terlalu banyak menggertakku. Anda mencuri uang hasil jerih payah saya. Bahkan jika kamu menjadi gila, harimau akan tetap memakanmu. Bukankah itu ganas? Merawat mereka. Ah. Ah. Saudara Dashan, saya salah. Aku tidak akan memberikan itu padamu. Tolong, selamatkan hidupku, HMPH. Anda tidak cemburu. Anda takut mati. Saudarahu bergerak. Terima kasih banyak kepada saudarahu. King Er melarikan diri. Ayo pulang. Oh sayang. Ibu, kakak ipar, aku kembali. Anda akhirnya kembali. Mereka tidak mempersulit Anda, bukan? Paman tidak terluka, bukan? Tidak apa-apa, jadi saya membawa mereka ke pegunungan. Akibatnya, mereka bertemu dengan seekor harimau. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Harimau. Mendapatkan makan untungnya saya menghindar dengan cepat. Baru kemudian dia nyaris lolos dari kematian. Syukurlah. Leluhur memberkati orang dengan keamanan lebih penting daripada apapun. Ibu, jangan sebutkan kerugian yang mereka derita bagi orang luar, agar tidak mengundang masalah. Ah, berat yang kecil. Paman merasa nyaman. Kami tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun. Oh, benar, Ibu. Saya sudah mendapatkan uangnya kembali. Oh sayang. Orang tersebut telah kembali. Uang itu juga kembali. Itu bagus, itu bagus. Daging babi rebus Dashan. Hahaha. Enak dan terjangkau. Coba dulu, beli nanti. Dashan bersaudara. Harta karun macam apa yang ada di dalam daging ini? Begitu Anda memakannya, Anda hanya melewatkannya. HMPH. Makanan yang digunakan untuk makan tidak boleh terpapar. Oh kakak iparku. Bisakah Anda membantu saya? Mari kita belajar untuk memuaskan keinginan kita juga. Saya tidak. Kakak, jangan teriakan omong kosong. Ini kakak iparku. Oh wow, lihat tekanan yang saya kenakan. Maaf, bahwa Dashan bersaudara. Cepat dan beri saya 72 strip untuk memuaskan hasrat saya. Berhati-hatilah. Oh benar. Dalam 10 hari terakhir atau lebih dari 20 orang telah bertanya tentang resepnya. Lihat, para tamu telah menipis. Hanya ada begitu sedikit orang di kota kami. Kebaruan hilang. Tidak ada yang bisa memakannya setiap hari. Apa yang harus kita lakukan? Anda masih mengandalkan dia untuk memberi Anda tempat tinggal. Ada banyak cara untuk menjadi kaya. Tidak, itu tidak akan berhasil. Tang bersaudara sibuk. Yo, Dashan bersaudara. Sibuk dengan penjaga toko ini, tamu langka. Datang dan cicipi. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Seperti ini. Saya datang hari ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Silakan. Ah, saya melihat kalian mendirikan kios di sini. Sudah lama sekarang. Warung pinggir jalan ini terkena angin dan matahari. Menghasilkan uang hasil jerih payah tidaklah mudah. Mengapa tidak datang ke toko kami? Kursi koki disediakan untuk Anda. Setiap bulan. 40 TL, hahaha. Manajer Jiang, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak akan pergi ke kepala koki. Oh, apakah karena upahnya terlalu rendah? Mudah untuk bernegosiasi. Anda mengatakan kios Anda terkena angin dan matahari. Potong modal Anda. Bisakah Anda meninggalkan 1 atau 2 TL perak dalam 1 hari? Anda salah paham. Kepala koki ini tidak pantas. Tapi resep daging babi rebus ini bisa dijual ke toko Anda. Toko Anda memiliki banyak pelanggan. Ini cocok. Cara menjualnya jika menarik. Setelah membeli resep ini dan menjualnya kepada Anda, saya tidak akan pernah menggunakan formula ini untuk bisnis lagi. Hahaha, sangat memuaskan.
Sebutkan harga Anda. 300 tael. Saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Dashan bersaudara. Bukan saya. Anda hanya rumah rempah-rempah. 300 tael terlalu tinggi. Manajer Zhang. Rahasianya adalah mangkuk nasi. Ini uang sungguhan. Dengan dia di toko Anda masih khawatir menarik pelanggan. Saudara Dashan adalah orang yang lugas. Saya membelinya dan membuatnya menjadi kesepakatan. Hei, apa yang kamu cari untukku? Oh tidak, saya hanya mencubit diri saya sendiri. Rasa sakit bukanlah mimpi. Tapi saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi apakah ini benar. Yah, kamu juga tidak bisa memukulku. Kamu bocah nakal. Jika aku tidak memukulmu, siapa lagi yang akan aku pukul? Juanzi sangat patuh dan bijaksana. Bagaimana ibu bisa tahan memukulnya? Baiklah, aku satu-satunya yang bisa bertarung. Aku harus memukulmu. Kamu bocah nakal. Kamu pantas dipukuli. Hahaha. Menghela nafas. Ibu. Sekarang kita harus bisa membeli rumah yang layak. Anda harus menikmati kedamaian dan kebahagiaan. Saatnya menikmati hidup. Ayahnya. Apakah Anda melihat itu? Putra kami hadir. Dihadiri. Bu, hei, jangan menangis. Tidak menangis, ibu hanya bahagia. Lelah karena kebahagiaan. Ya ampun, apa pendapatmu tentang ini? Tuan muda, nyonya tua, dan wanita itu menjamu tamu. Yang ini adalah sistem Trin Trial yang tepat. Rumah yang bagus. Lihatlah syarat ini, terhubung ke taman, dengan begitu banyak pemandangan indah. Ke-9 kamar luas dan berventilasi baik. Yang terpenting, rumah ini memiliki feng shui yang bagus. Dikatakan bahwa kuil Wangzi telah disewa untuk sekolah hadiah Istana Tanhua. Hanya 180 unit. Ini sangat berharga. Halaman dalam novel benar-benar mengesankan. Bahkan lebih kaya dari keluarga Tuan Li Zheng. Ah, mari kita menetap di sini. Hei, Satua, pahat ini. Saya khawatir mereka telah mengosongkan semua sedikit perak kami. Ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Ya ampun, Anda lupa. Putra saya mengatakan dia ingin Anda menikmati hidup. Rumah ini pasti lebih besar dari halaman istri pertama. Liang Tang membuat masa menginap Anda nyaman. Hahaha, bagus. Saya akan mendengarkan Anda. Ayo beli rumah ini. Bapaknya, engkau memiliki roh di surga. Saatnya beristirahat tenang. Selamat, 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 selamat. Selamat, selamat. Rumah Anda benar-benar mengesankan. Anak baik, kamu telah membawa kehormatan ke desa kami lagi. Bahkan 3 fen lebih kedaluarsa daripada rumah leluhur keluarga Litua. Terima kasih semua atas kebaikan Anda. Kami semua adalah keluarga. Banyak daun bawang. Masuk, tolong. Rumah ini mungkin tidak akan bernilai setidaknya 200 tael. Dashan, ketika ayahmu meninggal, uang untuk peti mati semuanya dipinjam. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak perak hari ini? Saya sangat gembira untuk mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan ini. Terima kasih kepada Anda. Jika Anda tidak mengusir kami saat itu, kami juga tidak berbisnis. Rumah ini adalah kompensasi surga bagi orang-orang jujur. Jika Anda ingin minum, diam. Kalau tidak, tersesat. Hei, saya hanya ingin melihat perjamuan orang kaya baru ini. Apakah itu cukup mengesankan? Jangan khawatirkan dia. Kakak, tolong punuk. Hong. Menghela nafas. Itulah ketenangan pikiran ibu saya. Jika seekor anjing menggigit seseorang, apakah Anda pikir kita akan menggigit balik? Ayo, halo. Cepat dan kembalikan Liontin Giok itu. Itu pusaka keluarga kami. Ya. Drama macam apa ini? Apa yang Anda perdebatkan tepat di luar pintu saya? Keponakan kamu. Kamu kembali tepat waktu. Aku kehilangan Liontin Giokku di tempatmu. Serahkan sekarang. Dan kamu memfitnahku. Kami belum pernah melihat Liontin Giok ini sebelumnya. Kakak laki-laki. Anda tidak bisa salah orang baik seperti ini. Anda dianiaya. Liontin Giok saya bernilai setidaknya 100 tael. Jika Anda tidak menyerahkannya kepada saya hari ini, saya akan melaporkannya ke pihak berwenang. Biarkan pihak berwenang menilai kasus ini. Apa yang harus kita lakukan jika kita melapor kepada pihak berwenang? Baiklah, lalu laporkan ke pihak berwenang. Baiklah, saya pikir itu demi kerabat kita. Aku akan memberimu beberapa wajah, tapi sekarang Anda tidak ingin. Lalu tunggu saja untuk masuk penjara. HMPH. Kupu-kupu ini, minggir. Biarkan saja dia melaporkannya ke pihak berwenang. Kami tidak mencuri apapun. Yang murni secara alami murni. Mengapa takut padanya? Kakak ipar, hei, saya pikir dia sepertinya saya tidak hanya berbicara omong kosong. Dia tampak benar-benar putus asa dan kehilangan pusaka keluarganya. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Bergegas menuju kematian adalah yang terbaik. Dashan.
Bukannya aku tidak mempercayaimu selama benda ini bukan milikmu. Hati ibu setengah tenang. Ini adalah masalah pemerintah. Bagi orang biasa seperti kita, terlibat hanyalah masalah. Jika Anda bisa bersembunyi, maka hindari. Ibu, yakinlah. Kami benar-benar tidak menerimanya. Ibu, apakah Anda masih belum tahu siapa Li tua itu? Dia hanya di sini untuk mengambil keuntungan. Ibu, kalian semua meluangkan waktu untuk makan. Hei, aku akan bertanya kepada King Er dulu. Silakan. Itu telah diselidiki secara menyeluruh. Liontin Giok itu dijual oleh pelayan. Itu berarti mengambil alih dan mencuri dari diri sendiri. Tidak mengelola rumah tangga menjadi serakah. Li tua benar-benar tidak tahu. Anggap saja itu sebagai kerugian. Sepertinya dia akan menghadiri pengadilan besok. Saatnya halusinasi bernyanyi. Masalah apa yang dilaporkan di bawah aula berasal dari kenyataan. Penguasa langit biru. Saya ingin menuntut Li Dashan. Dia mencuri Liontin Giok leluhurku. Dia menolak untuk mengembalikannya. Melihatnya juga merupakan cermin yang jelas. Pria kecil itu belum bergerak. Li tua hanyalah kata omong kosong. Tidak ada bukti kesengsaraan. Hari itu, saya makan malam di rumahnya. Liontin Giok itu hilang. Jika bukan Anda yang mencurinya, lalu siapa lagi? Bahkan hakim daerah akan menuntut seseorang. Siapa yang ingin Anda tuntut? Aku akan menuntut kepala pelayan Li tua. Anda menuduh saya sebagai pelayan yang melakukan pekerjaan. Saya ingin menuntutnya untuk membela diri di kantor pengawas. Dia mencuri Liontin Giok tuannya. Tuan, tolong dengarkan. Dia jatuh ke tengah-tengah tuduhan yang tidak masuk akal dan licik. Tolong, Tuhan surga, pertahankan saya. Jika Anda mengizinkannya, hakim daerah. Pelayan itu digeledah di tempat. Jika Liontin Giok tidak dapat ditemukan, seorang pria kecil dengan rela menerima kejahatan tuduhan palsu dan dihukum 2 kali lebih banyak. Mereka yang datang dihitung sebagai pergi. Hehehe. Ah, Lord Ting, menemukan item ini di kepala pelayan. Bagaimana persiapan saya di dalam Anda? Aku. Bagaimana dia tahu tentang saya? Tidak mungkin. Hakim daerah dengan jelas mengerti. Liontin Giok Li tua jelas ada di pelayannya. Namun salah menuduh orang-orang kecil mencuri. Saya dengan sungguh-sungguh memohon kepada hakim daerah untuk membersihkan nama saya dan menuduhnya tuduhan palsu. Pak, hei. Saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Liontin Giok Zhouko ada di tubuh pengurus rumah tangga Anda. Sisik besi berdiri seperti gunung. Anda adalah kepala keluarga dan tidak menyelidiki pencuri rumah tangga. Dan untuk berpaling dari umatku yang baik dan berbudi luhur, saya benar-benar malu dan bodoh. Dan bahkan lebih menderu di aula umum dan mengabaikan hukum dan peraturan. Para pendatang baru memberi Li tua 20 pukulan. Mengumpulkan uang setiap 3 hari, menunjukkan rasa hormat dan kesalahan berbakti. Dengan demikian mematuhi perintah. Buang ke bawah. Tuanku, Anda dianiaya. Saya tidak bersalah, Tuan. Jangan ragu untuk datang sesuka Anda, Tuan. Saya, Li Dashan, menyambut Anda, Tuan. Tidak perlu formalitas. Saudara Li tertutup. Bijaksana dan berani dalam kedua cara. Itu benar-benar langka. Tanpa Anda, Pak, kami terlalu malu untuk mendapatkannya. Di kantor ini, Tuan Sang memiliki sesuatu untuk diperhatikan dan akan pergi bulan depan. Saat ini saya kekurangan penasihat Delhi. Saya ingin tahu apakah saya bisa hidup selamanya. Berkat pantai belakang Tuan, saya sangat bersedia menjadi Taipan. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah penasihat hukum kabupaten. Membantu hakim dalam menyelidiki kasus. Anda dapat menangkap kasus King Pao. Penasihat dengan jelas melihat bahwa posisi resminya tidak tinggi. Terima kasih atas uangnya, haha. Ah, sangat bagus, tidak ada uang. Rasanya sangat enak. Ayo, Manajer Zhang juga menyampaikan, hari ini. Saudara Dashan, jumlah yang dibutuhkan untuk pesta ulang tahun itu sudah cukup. Guru modern menyelenggarakan perjamuan hari ini. Saya benar-benar tidak bisa melarikan diri. Bos Shang sibuk dengan urusan bisnis. Bukankah ini keponakan saya yang menjanjikan? Mengapa Anda mengambil hal-hal buruk Anda lagi hari ini? Di sini untuk memohon. Penjaga toko Zhang baru saja mengatakan dia tidak akan mengatakannya hari ini. Khawatir, tidak perlu. Kami di sini bukan untuk mengirimkan barang. Kami di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun. Anda menghadiri perjamuan. Menghadiri pesta ulang tahun hakim daerah. Hei, dengarkan apa yang dibicarakan oleh bungkin pedesaan-pedesaan ini. Semua orang yang menghadiri perjamuan ini kaya atau bangsawan. Menurut Anda, siapa Anda itu juga layak untuk mendaki ambang menara Tongfu. Bahkan kami hanya duduk di aula samping ini. Dia adalah orang yang memberikan permainan. Beraninya Anda dengan sembrono mengatakan bahwa Anda menghadiri jamuan makan. Cepat keluar. Ini untuk menghindari menodai mata para bangsawan. Justru untuk menghindari mempermalukan diri sendiri. Saya ingin memasuki aula ini. Dan Anda masih harus memasuki kursi kehormatan. Percayalah kitab suci yang elegan. Apakah Anda percaya atau tidak? Bersenandung dan bertiup. Teruslah membual dan Anda akan membual ke surga. Apakah Anda pikir Anda juga penasihat hakim daerah? Tuan Li, Juanzi, ikutlah denganku. Tuan, Anda telah menunggu Anda dalam kitab suci yang elegan untuk beberapa waktu. Dia benar-benar menyebut orang ini, penasihat. Ambil seragam resmi penasihat berjubah biru. Mungkinkah dia baru di sini? Tuan Li, Anda baru saja mengatakan dia mengantarkan hewan liar. Itu rusak. Kami benar-benar berbicara dengan tidak sopan kepada penasihat barusan.
Silakan duduk. Nyonya Li, wanita tua ini datang berkunjung hari ini. Tapi ada kabar baik yang besar. Saya ingin memberitahu Anda sedikit. Sungguh kesempatan yang membahagiakan bagi Wang Sanyang. Tentu saja, saya datang untuk berbagi sesuatu di pikiran saya dengan tuan muda dari rumah tangga Anda yang terhormat. Ya ampun. Ada apa denganmu? Apa ini? Maaf tentang itu. Itu masalahku. Ya ampun, wanita tuamu. Apa pendapat Anda tentang putri dari pihak Ibu Zhang Yuan? Ah, saya berusia 18 tahun. Dia bermartabat dan cantik. Dia terampil dalam musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Wanita langka dari keluarga terhormat. Menghela nafas. Pernikahan adalah masalah utama. Anda harus bertanya kepada anak itu terlebih dahulu. Artinya adalah menunggu sampai dia kembali untuk memikirkannya. Seperti kata pepatah. Ini adalah perintah orang tua. Kata-kata Mak Comblang. Anda dapat memutuskan masalah ini. Ini Tuan Zhang. Tapi saya benar-benar yakin. Dia sangat puas dengan tuan muda dari rumah tangga kami yang terhormat. Wang Sanyang, saya menghargai kebaikan Anda. Mari kita bahas masalah ini. Ahahaha, hai. Wild Bully akan tenang dalam beberapa hari. Kemudian datang untuk meminta surat yang dapat diandalkan. Maaf merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan. Silahkan. Baiklah, tolong tunggu. Hahaha. Menghela nafas. Penembak jitu Nian Fang berusia 28 tahun. Dia bermartabat dan cantik. Dia mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Tapi dia adalah wanita langka dari keluarga terkemuka. Dia pasti menyukai gadis-gadis seperti itu. Ah. Menghela nafas. Bu, hei. Puan, apakah kamu memiliki Dashan di hatimu? Ibu, wanita muda itu terampil dalam musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Dia adalah wanita sejati dari keluarga terhormat. Dan saya. Dia hanya seorang gadis desa yang kikuk. Jika saya benar-benar berakhir dengannya, itu juga buruk bagi reputasinya. Anak konyol Dashan, hari ini dia berkumpul tentang pertandingan itu. Setelah berkumpul, dia mengatakan dia tidak punya rencana untuk menikah untuk saat ini. Dia pergi. Silakan. Tuan R saya yang malang. Menghela nafas. Keluarga Li adalah dosa, ya, janggutmu yang membuatnya. Dashan Ge dan Bibi, mengapa kamu berlari begitu bingung? Sesuatu yang besar telah terjadi. Saya mendengar mereka semua berbicara. Apa maksudmu? Katakan saja dengan jelas, katakan kamu dan kakak iparmu tidak jelas. Menargetkan pernikahan Anda. Omong kosong. Siapa yang berada di tengah-tengah omong kosong? Ku dengar itu disebarkan oleh kakekmu. Makhluk tua dan mayat hidup benar-benar lelah hidup. Benarkah? Begitu banyak kepala Li tua yang tidak adil. Apakah Anda hanya menyemburkan kotoran ke seluruh mulut Anda? Saya pikir itu seseorang. Apa yang saya katakan? Aku berkata, kamu dan istri jandamu. Tidak jelas sekarang. Apa maksudmu? Kamu berasal dari Pavilion Fei? Rumput di kuburan saudaramu tumbuh begitu tinggi sekarang. Janda ini telah tinggal di rumah Anda dan tidak mau pergi. Saya khawatir Anda telah merasakan manisnya. Anda pasti enggan untuk melepaskannya. Anda berbicara dengan bibir merah sehingga tidak ada yang bisa membersihkan nama Anda. Menunggu untuk memenangkan gelar resmi dan memiliki keberanian untuk pergi. Oh wow, kamu membuatku takut sampai mati. Hakim daerah ini akan mengunci saya paling lama beberapa hari. HMPH, kamu masih harus mengurus makanannya. Ini tidak seperti saya belum pernah ke sana sebelumnya. Apa yang bisa Anda lakukan kepada saya? Pembalasan akan menjadi pembalasan. Pembalasan akan datang. Saya telah melihat semua yang saya lihat di usia saya. Jangan menggonggong, berhati-hatilah agar tidak terluka oleh anjing Anda sendiri. Jika Anda menggigit tulang, Anda berbicara omong kosong. Orang berdosa keluarga kita yang makmur adalah tuannya. Oh wow, hei, duduk di sini. Memulai pertunjukan? Oh tidak, stempel dari langit telah menjungkir balikan langit. Tolong, bantu. Oh wow, oh tidak. Melayani Anda dengan tepat untuk hidup ini. Sepotong kain ini bisa dibuat menjadi jaket untuk Dashan. Dia dan Xiao Shuzi memainkan trik kotor. Bukannya Dashan terobsesi. Untuk janda ini, dia bahkan tidak ingin mempekerjakan seorang pria atau mempekerjakan seorang gadis kaya. Sungguh jins, meludahinya. Reruntuhan sebenarnya yang mengintai adalah dia. Oh, kamu memutar pinggangmu dari sana. Anda dilahirkan dengan karakteristik pria sejati. Tidak ada satupun yang terlahir dengannya. Tuan rumah membuat roh rubah hijau dari pegunungan. Roh rubah seperti orang malang ini melawan roh rubah. Aku tidak berani meminta uang sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dia lupakan dengan satu tembakan. Dia secara khusus mengikuti orang lain untuk pergi. Kepalaku masih di atas, masih merasa dirugikan. Oh tidak, anak saya dalam masalah. Juanzi, apa yang hilang tentang itu, Bu? Apa katamu? Kapan dia menghilang? Oh sayang, anak saya mendapat masalah. Juanzi, apa yang hilang tentang itu, Bu? Apa katamu? Kapan dia menghilang? Baru saja saya mendengar orang-orang di luar mengutuk tentang dia. Jantungku berdetak kencang.
Dia bergegas ke kamarnya untuk melihatnya. Ruangan itu kosong. Kang juga keren. Saya menelepon di sekitar rumah dan belakang rumah, tetapi saya tidak melihat siapapun. Apa yang harus kita lakukan tentang ini, Huan? Cepat dan bawa kakak iparmu kembali dengan selamat. Pergi dengan cepat. Bu, jangan khawatir. Bahkan jika saya mendaki 18 gunung, bepergian melintasi 99 sungai, aku pasti akan membawa kakak iparmu kembali untukmu apa adanya. Hei, itu hanya penampilan buruk yang dia dan saudara iparnya lakukan. Bukan itu saja, setan bisu gunung ini berkuasa untuk seorang janda. Dia bahkan tidak menginginkan putri dari keluarga Wan selama bulan pertama. Penghancur hak asasi manusia tua dan muda. Mengapa demikian? Saya jelas hanya ingin bertemu dengan singa yang damai. Pihak lain. Apakah saya satu-satunya yang meninggal? Hanya ketika pegunungan aman, mereka akan aman. Hanya dengan begitu Anda dapat menjalani kehidupan yang baik. Orang bijak yang hebat. Selamat tinggal. Junzi, apakah kamu gila? Dashan, kamu ingin aku mati. Selama aku mati, minuman itu tidak dibahas atau dipisahkan. Hanya dengan begitu kita bisa menjadi tidak bersalah. Dashan, kepolosan adalah bukti orang yang hidup. Ini bukan penyakit untuk orang mati. Kalian berdua benar-benar tidak bersalah. Bahkan jika orang lain bergosip tentang hal itu. Gunung-gunung, aku akan menyeret gunung-gunungmu. Seorang pria menatapku. Mulai sekarang, jangan hanya mengikuti kata dan menganggapnya enteng. Ketika langit runtuh, Buddha mengangkatnya. Jangan biarkan aku membawa kematian pada saudaramu. Aku peduli padamu, seorang pria. Saya menyayangi Anda. Apakah Anda saudara ipar saya atau Raja Surga? Bisakah saya melindungi Anda? Tuan. Bagaimana kabar pria itu dengan dokter? Ah, saya sangat cemas dan membuat frustrasi. Dia merinding lagi. Pusing yang disebabkan oleh dingin yang masuk ke dalam tubuh. Aku akan meresapkan resep untuk menghilangkan hawa dingin dan menenangkan pikiran. Setelah beberapa hari istirahat, tidak akan ada masalah. Ya Tuhan, berkatilah aku. Terima kasih banyak kepada pria itu. Ah, terima kasih. Ibu, bagaimana dengan pria itu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu bodoh. Jika itu beberapa saat kemudian, bagaimana Anda seharusnya hidup menelepon ibu Anda? Ibu menyalahkanku. Salahkan saya karena tidak melindungi dengan benar. Mulai sekarang, bahkan jika itu adalah gunung pisau dan lautan api, aku pasti akan melindungimu. Tidak ada yang akan menghancurkan kita. Tapi kata-kata tajam itu tidak peduli seberapa kencang angin bertiup, juga tidak bisa menggores pohon yang telah berakar. Mulai sekarang, jaga punggung Anda tetap lurus dan jalani hidup Anda. Kata-kata yang terikat lidah itu, kebebasan, aku akan mengeluarkan yang itu. Hei, pernahkah Anda mendengar kemarin, Ergo dikejar babi hutan selama 2 li. Selangkangannya busuk. Apa masalahnya? Wang Laoki adalah orang yang berteriak kesengsaraan. Anjing penjaga mereka tiba-tiba menjadi gila. Dia menggigit betisnya dengan sangat parah. Anda tidak tahu bagaimana menjadi murah sampai ke tulang. Lubang yang begitu besar. Hei, izinkan saya memberitahu Anda. Yang paling menyeramkan dari semuanya adalah rumah Litua. Saya mendengar bahwa segera setelah mereka dibuka pagi ini. Ya ampun, seluruh rumah gagak berkibar. Tikus mati yang tergantung di balok terus jatuh lurus ke bawah. Dan lapisan guano tebal di tanah. Atau ambil kotoran tikus. Bau itu benar-benar bau seperti keledai sampai mati. Hei. Pembalasan. Mereka yang bergosip tentang hal itu melayani dia dengan benar karena menjadi seorang pria terhormat. HMPH sepanjang hari, saya berbicara tentang Dashan dan Juanzi. Bahkan surga tidak tahan. Itu benar. Bro, saya mendengar mereka berbicara tentang keluarga Litua. Home. Apakah itu saya? Makan selagi panas, Home. Oh tidak, hari ini akan merebus orang menjadi minyak. Ya, air di sumur ini sangat panas sehingga panas. Ini benar-benar sesuatu yang aneh. Oh tidak, pria gunung besar itu ada di sini lagi. Han Agung. Dinasti Han apa? Dashan, apa yang kamu bicarakan? Apakah pria burger besar yang muncul lagi? Leluhur, sayangnya, 3 tahun terakhir ini, Han telah mati kelaparan di separuh langit. Ini mematikan. Orang yang masih hidup tidak dapat diizinkan menahan ulin sampai mati. Sementara air sungai belum mengering. Cepat dan simpan air dan biji-bijian. Tidak ada setetes air pun yang bisa terbuang sia-sia di kanal Huasin. Makan dari pegunungan adalah mengosongkan rumah tangga yang baik ini. Bukan seberapa dalam biji-bijian lama disimpan. Begitu banyak sayuran kering untuk dikeringkan. Bahkan panci sanitasi tidak bisa menyelesaikannya. Dan dengan begitu banyak nasi, saya tidak takut serangga. Kakakku berkata bahwa hari ini energi jahat mungkin menyebabkan adegan bagi pria besar itu. Pria kekar itu langsung berbaring. Baru saja panas selama beberapa hari. Berhentilah berpura-pura menjadi supernatural. Keponakan,
Apakah kamu kehilangan 2 lagi? Ah, Paman merasa kasihan padamu. Saya punya 30 kantong makanan yang menyentuh hati. Aku akan memberikannya padamu. Berapa harganya? Berapa harga yang Anda miliki di pasaran sekarang? 300 wen, setelah biji-bijian saya penuh, tambahkan 40 wen. Siapa yang membuatmu paman kandungku? Lebih baik membiarkan air yang lebih baik mengalir ke orang luar. Tentu saja, uang ini harus diperoleh oleh rakyat kita sendiri. Hahaha, kamu benar-benar mengerti situasinya, keponakan. Saya akan segera menemukan seseorang untuk mengambil biji-bijian. Hei, tunggu saja. Haha. Ingat, jangan buang 1 butir beras pun. Cepat atau lambat, dia harus berlutut dan memohon kepada kami untuk mengembalikan biji-bijian. Paman, kamu perlu melihatku. Kamu bocah nakal, terakhir kali kamu membeli biji-bijianku. Sekarang setelah kekeringan melanda, kembalikan biji-bijian itu kepadaku. Kaulah yang bergegas menjualnya kepadaku saat itu. Harganya bahkan 30% lebih tinggi dari harga pasar. Cukup bicara, saya tidak peduli. Cepat dan tukar biji-bijian kembali. Seluruh keluarga hampir tidak bisa melanjutkan. Cepat beri kami nasi. Cepat, hei, dan seseorang itu. Dapatkan semangkuk sup manis untuk diminum. Saya belum merasakan rasa manis selama berhari-hari, jadi saya ingin minum juga. Dan minum air gula. Sepupu, kamu punya sup manis di rumah. Minumlah dengan cepat. Aku akan memberimu itu. Aku akan memberimu kepadamu. Kamu tersesat. Kalian semua, keluar. Kebiasaan. Aku telah melupakan kalian semua saat itu. Bagaimana mereka meninggalkan kita sebagai yatim piatu dan janda. Dipaksa masuk ke kuil bobrok. Apakah Anda lupa bagaimana Anda semua muncul untuk menagih hutang saat itu? Lupa kamu seperti anjing gila. Menuduh kami mencuri. HMPH, Anda masih ingin biji-bijian dan air gula. PFFT. Bahkan jika aku harus membayarmu, aku tidak akan melakukannya untukmu kelompok yang tidak tahu berterima kasih. Kamu yang menyimpan dendam. Aku pamanmu yang kandung. Anda harus memberi saya biji-bijian, HMPH. Orang tua Li ini benar-benar berantakan. Saat itu, tidak peduli seberapa banyak saya mencoba membujuknya, dia tidak mau mendengarkan. Bukan harganya yang tinggi. Tepatnya, pada titik ini, mereka masih menggunakan senioritas untuk menekan orang lain. Apakah Anda masih bersikap masuk akal? Tapi, hanya itu yang ada hubungannya dengan Anda. Tersesat, HMPH. Cepat beri aku makanan. Atau mungkin aku harus bertanya kepada ibumu. Apakah benar-benar sulit untuk menyakiti orang yang Anda cintai? Biji-bijian diberikan kepada Anda secara gratis, dan Anda bahkan tidak akan memiliki pintu. Lalu menurut Anda bagaimana mereka bersedia memberi makanan? Ketika keluarga berpisah, saya seharusnya memiliki bagian dari rumah leluhur. Tapi Anda secara paksa mengambilnya dan menginginkan makanan. Menukar rumah leluhur dengan itu. Tidak ada yang tahu kapan era Zheng Han akan berakhir. Rumah tidak bisa dimakan. Makanan adalah garis hidup. Dengan biji-bijian itu, semuanya bisa dinegosiasikan. Tapi leluhurku Chen mengonsumsi setidaknya 110 biji-bijian. Anda harus memberi saya 350 kantong biji-bijian. Paman, kamu benar-benar berani bertanya. Kekeringan apa yang ada sekarang? Biji-bijian setiap hari. Saat ini, Anda bahkan mungkin tidak dapat membeli tas seharga 100 wen. Hingga 100 kantong biji-bijian. Jika Anda bisa mengubahnya atau tidak, baik-baik saja. Saya akan beralih. Ubah sekarang. 100 tas itu. Wah, ini sebenarnya bisa dihuni. Lihatlah debu ini. Oh wow. Lihatlah jaring laba-laba ini. Pantatnya tidak berbau. Ini benar-benar agak kotor. Rasanya agak menyesakan. Tapi kami punya makanan. Biji-bijian berat. Hei, kecil. Tunggu saja. Keberuntungan berubah. Mari kita lihat berapa lama dia bisa mempertahankan harga dirinya. Cepat atau lambat, dia akan membuatku memuntahkan pokok dan bunga. Keluarkan kepada orang tua Anda. Apa gunanya membicarakan itu? Cepat masak. Mereka mati kelaparan. Ya Tuhan, cepat. Saya ingin minum air gula. Sup manis saya. Tambahkan lebih banyak gula. Jangan lupa. Oh sayang, aku berhutang budi kepada keluarga Li kamu di kehidupan lampauku. Tidak ada kayu bakar. Mengapa Anda berdiri di sana? Bos, cari kayu bakar yang bisa dibakar. Jika saya tidak pergi, saya akan kelelahan. Hei ayah, jangan beruntung dengan putramu. Aku juga berhutang padamu. Oh sayang. Makan kaki babi. Biji-bijian. Ada banyak orang yang tidak takut pada anak itu, hanya menunggu dan menonton. Ayah, jangan makan, biarkan aku makan.
Hahaha. Ah ah. 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 Menghela nafas. Ayah, mengapa kamu berteriak pagi-pagi sekali? Ini. Ini. Bicara. Apa yang Anda maksud di sini? Apa maksudmu? Katakan saja sesuatu. Haha. Haha. Ayah, di mana biji-bijian kita? Izinkan saya bertanya kepada Anda. Di mana biji-bijian kami? Hahaha. Apa yang kita coba tipu? Di mana biji-bijian kita? Kemana makanan kami pergi? Ah, haha. Di mana air manis ini? Di mana toples air manis yang saya taruh sebelum tidur? Biji-bijian saya. Biji-bijian dan air manis. Ayah saya. Aku baru saja akan bertanya kepada temanku yang licik. Hahaha. Siapa yang melakukannya dari seseorang yang pernah saya lihat? Ya ampun, Paman Long. Tuan, ini teh. Saya dipenuhi dengan ketakutan. Silakan gunakan teh. Menghela nafas. Dasyan mengundang Anda hari ini. Itu karena hal ini telah mengambil alih kekuasaan dan melakukan tirani. Meskipun pengadilan telah menarik jarinya, apa yang bisa dilakukan tentang hal itu? 9 kali dari 10 generasi itu akan kosong. Setiap prefektur dan kabupaten harus menemukan caranya sendiri untuk mencari nafkah. Istana Mulia Astronomi dan beberapa ritual lumbung biji-bijian dibuktikan. Anda benar-benar memiliki mata yang tajam untuk detail. Kecurigaan membakar seperti api. Saya bersedia menyumbangkan 100 butir telur untuk mendukung kuil leluhur Murbei. Ini adalah kebajikan seorang Buddha yang lahir di semua rumah tangga. Pejabat ini adalah Li Shu dari Kabupaten He. Terima kasih banyak. Dan menghancurkan orang-orang kecil. Bencana alam akan segera terjadi. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab. Semua orang di depan antrian sudah siap. Mereka semua lebih lambat dari biasanya. Bodhisatwa yang hidup. Anda adalah bodhisatwa yang hidup dengan welas asih yang besar dan welas asih yang besar. Keluarga yang mengumpulkan kebajikan. Oh, surga memberkati Anda semua. Hei, terima kasih, hati-hati. Hei, pergi. Hampir selesai. Sangat bagus, Fan. Antrean. Apa antreannya? Aku paman kandungmu. Tim seperti apa kamu? Bahkan jika itu ayahnya sendiri, dia harus mengantri. Hehe, paman. Aku baru saja memberimu uangnya. Segenggam telur habis begitu cepat. Pencuri yang tidak berperasaan itu. Bahkan pengguna akun telah terkuras untuk saya. Hanya itu yang tersisa. Hanya itu yang tersisa. Maka Anda harus menagih hutang dari Maus. Hei, tikus 2, sajikan lebih banyak untuk paman. Seluruh keluarga menunggu bantuan, berbaris. Menghela nafas. Apa yang Anda lihat? HMPH. Beri aku sedikit gigitan di kepala. Anda akan bingung. Gigit sedikit lagi, dan Anda akan mati karena kemiskinan. Giliran saya. Kamu tidak masuk akal sama sekali. Hei, cepat. Bahwa Li Dasyan menampar tepat di luar rumah mereka. Jika Anda terlambat, tidak ada lagi Lihatlah mereka sangat sibuk sehingga mereka bisa membuka studio mereka dan melewatkan minggu ini. Biji-bijian kita sangat baik sehingga tidak ada satu biji-bijian pun yang tertinggal. Biji-bijian itu tidak hilang oleh saya. Apa yang kamu teriakkan denganku? Ayah, apakah kamu masih memilikinya? Sangat lapar. Bukankah kecil itu seharusnya menganggur dan kewalahan? Ayo pergi, seluruh keluarga kita pergi. Semuanya, ambil mangkuk terbesar di rumah. Jangan gunakan sendok atau panci. Ambil sebanyak yang Anda bisa. Menyodok buburnya. Saya mengerti mengapa dia masih mencoba memperbesar orang tuanya. Baskom kami besar. Itu ide yang bagus. Tapi itu tidak cukup. Saya bisa. Kami dalam suasana hati yang baik. Beri aku 7 atau 8 mulut palsu untuk menunggu. Ini tidak cukup. Siapa yang bisa makan ini? Lihat mangkuk saya. Tambahkan sedikit lagi. Tidak cukup. Jika masih belum cukup untuk mengisi celah di antara gigi, coba lagi. Bagaimana Anda bisa seperti ini? Begitu banyak penduduk desa menunggu di belakang kami. Anda harus mengambil beberapa porsi masing-masing. Istri keponakan. Jadi keluargamu hanya mengelola harta karun air setelah kehilangan prefektur. Tidak peduli apakah orang hidup atau mati. Semuanya,
lihat, ini adalah kebaikan keluarga kaya mereka. Lihat, itu hanya untuk mengirim pengemis ke meja. Tepat, tepat. Mencoba membuat kita kelaparan, Ibu. Saya kelaparan, saya kelaparan, saya kelaparan. Bubur kecil ini memberi makan burung-burung. Kami benar-benar mencintaimu. Datang lapar, semua orang setuju, bukan? Ayah, siapa yang berani menimbulkan masalah? Tapi ayah saya berbeda. Para prajurit hendak menangkap orang. Keluarga Li Dashan adalah pendatang baru. Tidak ada jalan keluar. Hei, hei, hei. Jangan pergi, jangan pergi. Datanglah padaku. Itu saja. Ah, itu saja. Berikan padaku. Berikan padaku, jangan merebutnya. Berhenti meraih, berhenti meraih. Berhentilah merebutnya. Jangan ambil, jangan bergerak. Jangan bergerak. Oh, berhenti. Diam-diam mencuri untukku. Ah, berhenti. Semua harus dihentikan oleh pejabat ini. Tuannya nakal, dan Yo Liang kehilangan kendali atas wajahnya. Tuanku tidak bersalah, penguasa langit cerah adalah keluarga Li. Keluarga Li lah yang tidak bisa memberi Yo Liang kesempatan untuk hidup. Hei hai, bahkan tuan keluarga Li mereka dibagi menjadi beberapa peringkat. Menindas kita korban bencana sejati bukanlah masalah. Hanya saja Yo Kuan telah menyia-nyiakannya. Selama dia baik-baik saja, itu bagus. Tolong, keren. Begitulah cara Anda menyanyiakan kehidupan dingin yang menyelamatkan jiwa. Tuan, kami kelaparan. Saat kelaparan, seseorang dapat bertindak tanpa menahan diri. Merebut urusan baik dengan paksa. Saat kelaparan, dia bisa mendorong para sarjana yang berkabung, hampir melukai mereka. Terutama kalian, yang menyebabkan sebagian besar adegan. Saya menganggap hukum kerajaan sebagai hiasan belaka. Tuanku, pelayan yang rendah hati ini hilang di sini hari ini. Ini menunjukkan pertimbangan terhadap ikatan sesama penduduk kota. Ini menunjukkan belas kasihan atas penderitaan bencana alam. Ini adalah kasih sayang orang biasa. Itu adalah perbuatan baik oleh keluarga rakyat jelata. Tetapi mereka berkumpul dalam kerumunan untuk menjarah mereka. Membalas kebaikan dengan kebencian. Dia hampir melukai ibu dan keluarga pejabat akar rumput. Bagaimana mungkin saya bisa terus melakukan kebencian ini? Oh, Tuan Xian. Li adalah orang yang berbudi luhur. Anda tidak bisa melakukannya. Kami bingung. Orang-orang gemuk itulah yang memetik kepalanya. Kami ditipu oleh mereka untuk merawat karang. Tolong, beri saya jalan keluar. Hahaha, tidak akan. Semua yang dikatakan Li Shan masuk akal. Jalan keluar bukanlah sesuatu yang bisa Anda hilangkan. Itu dibangun dengan mengikuti aturan. Dashan, karena kamu menangani masalah ini, saya mengizinkan Anda untuk mengatur peraturan. Oke. Wei Bao menyelamatkan nyawa terbanyak, dan hari ini dia menetapkan aturan besi 1. Setiap orang dibatasi untuk 1 hari 2 malam per hari. Antrean dengan tertib. Melarang keras teriakan keras dan menyapu. Mereka yang tidak taat diusir dengan penindasan. Jangan pernah kehilangan sepatah kata pun. 3. Dengan jahat memetik dan menyebabkan masalah adalah hal yang baik. Selama 3 hari, momentumnya semakin berat dan adegan berlama-lama. Selamatkan saya, Tuan. Li Shanren memohon belas kasihan. Keponakan saya kakek Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa? Hei, sepupu, kita tidak berani lagi. Tidak berani tergelincir dan menyerahkan uang. Hanya aturan yang penting, bukan kedekatan. Ambillah. Hei hei. Hai teman-teman. Pemuda di Chibi. Mereka yang berita bencana dari Jarak Seribu Li sangat terkena dampak. Biji-bijian terbatas. Hari ini, saya menetapkan aturan. Semua demi keadilan. Melestarikan warisan abadi. Selama masih ada sebutir beras di lumbung keluarga Li, Yo Peng tidak mau mundur. Tetapi aturan harus diikuti. Pernahkah Anda semua mendengarnya dengan jelas? Terima kasih, kakek buyut. Terima kasih, dermawan yang hebat. Terima kasih, Nyonya. Membantu Li Shanren dalam membersihkan tempat kejadian. Mengendarai kereta megah di negara bagian Yo. Menurut peraturan baru, bahtera itu untuk orang dewasa. Mulai dari awal. Kecil ini. Anda akhirnya mengurus rumah selama 3 hari. Tendang aku sampai mati. Astaga, astaga. Ya ampun. Pinggangku pada dasarnya rusak, bukan? Orang tua tersayang itu berkata dia akan menangkapnya. Tidak ada sedikit pun kesopanan. Hal yang tidak berperasaan dan kejam. Ah, ibu. Ini bukan bubur. Tidak sedikit berminyak. Itu jelas menggosok air dari panci. Hei, ibu, ambil acar pangsit sayuran untuk menambah rasa. Saya lapar akan acar sayuran. Saya masih ingin makan hati naga dan mulut phoenix. Haruskah saya memberi Anda 2 tael kacang panggang lagi? Panggang kacang. Baiklah, ayah, jika kamu membuat sedikit, mulutmu akan sangat hambar sehingga hampir seperti burung. Ya, persis. Tenggorokan saya kering dan berasa. Saya ingin minum gula batu yang dicampur dengan pil salju dan hangatnya. Minum saja obatnya. Oh tidak, apa yang kamu rengekkan? Hari-hari menipu dan membunuh bukan lagi pilihan. Melolong di langit, ini semua biji-bijian yang tersisa. Itu hampir ada di mana-mana. Kapan masa-masa sulit ini akan berakhir? Kepala. Saya menggerogoti roti jagung di dalam tikus kecil itu. Mungkin makanan mewah di rumah. Dia menggendong saudara ipar jandanya dan minum sup ginseng. Hanya memikirkan hal ini. Hatiku sama seperti hati Daoge. Apa yang bisa aku lakukan? Anda bahkan dapat bergegas ke manfaat Zhao Zi Master Xin. Gigit dia. Menggigit ayahnya,
dia ingin mengikatnya. Ikat dia, ikat dia. Memanipulasi biji-bijian dan uang. Saya ingin membuatnya bangkrut. Terima kasih. Menghela nafas. Menghela nafas. Di mana adik laki-laki itu tidur? Apakah itu menyakiti adikmu? Ibu saya jatuh sakit dan mengirim saya keluar untuk mencari makanan. Tapi saya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Bisakah Anda membantu saya menemukannya? Oke. Saudari mendukungmu. Jangan menangis. Mari kita terus mencari ibumu. Oke, kakak. Kamu sangat baik. Datang perlahan. Hei, apa yang kamu jalankan? Hati-hati dengan cedera kaki Anda. Haha. Hahaha, ini kamu. Yo, keponakan ipar. Kita bertemu lagi. Tempat ini sebenarnya cukup damai. Ternyata anak itu. Kamu mengaturnya untuk menipu aku, bukan? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Gadis yang pintar. Kemudian tebak. Setelah semua masalah ini, mengapa aku membawamu ke tempat yang begitu bagus? Ahahaha. Haha, apa yang kamu lakukan? Dia tidak ingin memukulku. Hahaha. Seseorang, tolong. Berteriak dengan sekuat tenaga. Tempat yang ditinggalkan dewa ini. Tidak peduli seberapa banyak Anda berteriak, tidak ada satu kata pun yang akan terdengar sama sekali. Hahaha. Kakak suci agung, kakak suci, ada yang tidak beres. Ada apa? Jangan terburu-buru. Luangkan waktu Anda dan bicaralah perlahan. Saudari Juanzi, Suster Juanzi hilang. Apa yang hilang? Apa sebenarnya yang terjadi? Cepat dan jelaskan. Juanzi sebenarnya menyajikan bubur. Dia bertemu dengan seorang pengemis kecil di pinggir jalan yang telah jatuh. Saudari Juanzi dengan ramah pergi untuk membantunya. Dalam sekejap mata, Lady Gong pergi. Pengemis kecil itu pasti ada yang salah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cepat, bawa aku ke tempat di mana dia belum melihatnya. Ikutlah denganku. Dan Yu, kamu bisa pergi ke sana. Ini adalah jepit rambut kayu yang saya berikan kepada Juanzi. Kakak anak anjing. Orang ini benar-benar aneh. Saya baik-baik saja. Saya membutuhkan bantuan Anda dengan sesuatu. Anda dapat mengerti apa yang saya katakan. Situasinya mendesak. Jika kamu membantuku, aku akan menjagamu dan mengurus makanan dan minumanmu. Sungguh. Lalu apa yang Anda ingin saya bantu? Bantu saya bertanya tentang jepit rambut ini. Bantu saya menemukan pemiliknya. Ikutlah denganku, dan seterusnya. King R, ikuti beruang kecil itu. Temukan tempat lingkaran bersembunyi. Segera terbang kembali untuk memberitahu saya dan memandu jalan. Aku akan pergi ke Yamen dulu dan menunggu kamu mengerti. Cepat. Apa ini? Bagaimana dia tahu para penculik ada di dalam gua? Semua orang mengatakan Tuan Li bisa menghitung secara membabi buta. Sepertinya benar. Baiklah, sudah besar menculik seseorang. Pergi saja dan paksa Li Dashan untuk berdagang biji-bijian. Anda masih berlama-lama. Mengapa menulis surat? Anda adalah penculik. Bermain dengan semua hal kosong ini. Anda tidak tahu apa-apa. Ini disebut aturan. Meninggalkan pemerasan. Pertama, itu menunjukkan bahwa kita tulus. Kedua, untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Jika tidak, pembunuh kembar naga dan harimau kita dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Siapa yang tahu itu adalah kami. Yang Ming sibuk tanpa alasan. Lupakan saja, cepat tulis, selesaikan tulisan, lalu kirimkan. Orang besar menderita penyakit dan malapetaka. Bagaimana kalau kita bergegas masuk dan menangkapnya? Itu tidak akan berhasil. Pria itu masih di tangan mereka. Bergegas masuk secara sembrono mungkin menyakitinya, jadi dia harus mengakalinya. Pergi. Siapa yang memiliki anjing liar? Malam ini, saya baru saja makan camilan hotpot daging anjing. Hei, tunggu, aku akan membantumu menangkapnya. Cepat biarkan aku minum. Hei. Mengapa Anda menangkap anjing? Drama itu bahkan belum selesai. Jangan bergerak, berperilaku saja. Jangan bergerak, jujurlah. Siapa kamu? Mengapa kamu memukulku? Lepaskan dengan cepat. Seorang pria tidak perlu takut. Tidak apa-apa sekarang. Bersikaplah lembut. Haha. Dashan baik-baik saja sekarang. Saya di sini, saya di masa lalu. Saya sangat takut pada Xiao Shan. Aku sangat takut aku tidak akan melihatmu. Seorang pria bodoh. Mulai sekarang,
Aku akan berada di sisimu, menemanimu, melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Haum. Li Dashan, aku pamanmu yang kandung. Mengapa Anda menangkap saya? Kakak kedua melepaskanku. Tuan. Mereka berdua tidak mengeluh. Saudara Pupi dan saya bekerja sama untuk menangkap mereka. Hahaha. Ah, bagaimana keluarga Li Tua berakhir sebagai tahanan? Ya, apa yang dilakukan Li Tua? Keluarga penjahat terkenal Li Laoshuan berkolusi dengan para penculik. Menculik orang yang tidak bersalah. Buktinya konklusif. Semua dijatuhi hukuman untuk tetap tinggal di Fujian Selatan. Li Dashan, Anda menyelesaikan dendam pribadi. Saya tidak puas dan ingin mengajukan gugatan. Sepupu, tuanku, Tuan Li, demi ikatan persaudaraan kita. Ketika saya masih kecil, saya menggendong Anda dan memilih kurma untuk memberi Anda permen. Selamatkan aku. Ah. Lingnan terkenal dengan perebutan kekuasaannya. Jika Anda pergi, apakah masih ada cara untuk bertahan hidup? Tolong, kakak perempuan. Kakak, tolong kasihan. Tolong katakan sesuatu untukku. Cepat pergi, duduk. Oh tidak, Pak, selamatkan saya, Pak, hahaha. Tuan, tolong ampuni saya, Tuan. Tuhan tidak menyerah. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya ketika mereka menjadi tua dan tidak pernah kembali. Benar-benar kejahatan dari kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Pembalasan tidak adil. Siapa yang mengatakan sebaliknya? Perbuatan baik dihargai dengan kebaikan. Lihatlah betapa suksesnya Lord Li Dashan. Iya. Dan dia bahkan mendapat kecocokan yang bagus dengan Nona Juanzi. Mereka benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Ah. Hujan turun. Hujan, haha, hujan. Hujan turun. Hujan turun. Haha. Haha, hujan turun. Hujan turun. Hujan turun. Pria itu akhirnya lewat. Dashan dan Juanzi akhirnya berkumpul. Kita akhirnya bisa bersatu, ya? Juanzi tidak memiliki mudah beberapa tahun terakhir ini. Saatnya keluarga Li menjalani kehidupan yang nyaman, bertekad untuk memiliki prospek masa depan. Pasangan muda ini tampak tenang sekilas. Hahaha, ya. Jam keberuntungan telah tiba. Pengantin baru memasuki aula pernikahan. Satu pelana dipasang, perdamaian, dan kemakmuran, sabuk padi salib ganda. Kelima biji-bijian itu berlimpah, dan rumah itu dipenuhi dengan keturunan. Dan membungkuk 3 kali ke aula tinggi. Berlutut. Pasien. Hari ini, tamu yang terhormat, Anda telah tiba. Saya ingin tahu saran apa yang Anda miliki. Li Dashan, pejabat di sini, sekarang telah menyelidiki dan ketentuan untuk korban bencana di kamp-kamp perbatasan. Sebenarnya, itu adalah zat kotor yang tidak diketahui asalnya. Ingat saat tuanmu dibebaskan. Namun masih ada beberapa pemikiran yang baik. Aku akan memberikan belas kasihan di luar hukum Taurat. Dengan tergesa-gesa, semua hartanya disita. Li Dashan dan Juanzi-nya. Ibunya, Lady Li, dan 2 lainnya semuanya ditangkap bersama karena perzinahan dan menjalani 3 tahun penjara. Untuk menunjukkan rasa hormat dan kesalehan berbakti sangat penting. Surga, ini benar. Di mana ini dimulai? Ini adalah biji-bijian yang telah kumakan untuk orang-orang yang memakan domba. Sudah berakhir. Kesempatan bahagia ini akan berubah menjadi bencana. Tuan yang tidak bersalah ini, sungguh ketidakadilan yang sangat besar. Saya membeli biji-bijian ini sendiri. Anda tahu itu. Anda salah. Saya meminta Anda, Sir, untuk menyelidiki secara menyeluruh kejahatan tersebut. Buktinya sekuat gunung. Xiuling mencoba membujuknya untuk menurunkannya. Perpisahan dengan lembu besar. Jangan terus berjalan seperti ini. Halo, Juanzi. Ya Tuhan, dosa macam apa yang telah saya lakukan? Dashan, oh biji-bijian keluarga kami. Biji-bijian murni dan murni. Bagaimana itu bisa menjadi yang dicuri? Ibu, tolong jangan seperti ini. Jangan menangis sakit. Dashan. Kita dianiaya. Kami melakukannya karena kebaikan. Bagaimana hal-hal berakhir seperti ini? Hakim itu. Mereka mengunci kami tanpa mengetahui kebenaran. Apa yang harus kita lakukan?
Ibu Juanzi. Ketidakadilan sangat besar di ketinggian seperti itu. Akan selalu ada alasan untuk berdebat. Kami pasti dijebak dengan menebak pistol. Apakah ada kesalahpahaman besar di balik ini? Anda tidak perlu khawatir. Saya pasti akan menemukan jalan. Metode lain apa yang bisa ada? Saya hanya berharap Anda akan memulai sebuah keluarga dan membangun karir. Setelah beberapa hari, saya melahirkan dengan damai. Pertama, dia menderita pukulan fatal dari seorang pria besar. Cukup sulit untuk melewati hari-hari ini. Hanya beberapa hari yang lalu, saya memiliki kehidupan yang damai. Permen pernikahan bahkan belum menghangat. Dan berakhir di penjara pemakan manusia ini. 3 tahun. Tulang-tulang lama saya tidak bisa melewati sekarang. Ibu, jangan katakan itu. Keluarga kami bersama. Tidak peduli apa, mereka bisa melewatinya. Dashan. Apa yang harus kita lakukan? King Er menemukan sesuatu. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Tuan menyelidiki kebenaran di baliknya. Tuan diikat dengan bebas dan dikurung di dalam sel. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Sangat bagus. Anak itu Dashan. Ini seperti bintang keberuntungan dari surga. Saat itu, dia dipindahkan untuk menjadi penasihat. Saya berpikir, dia meminjamnya untuk menutupi kekurangan perak. Hanya untuk mengejar Han yang perkasa. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menekan bencana. Menyelamatkan saya dari mencari pria berambut licin. Kejadian ini hanya menebus penggelapan sebelumnya. Ketika pengadilan bertanya, Tang Seng juga bisa pergi. Anak ini sangat berguna. Awalnya saya pikir itu akan menjadi masalah besar untuk membuatnya tidak berharga. Tanpa diduga, pejabat King Cha menemukan tempat ini. Dan tidak dapat disimpan oleh orang lain. Orang dewasa berarti membunuh. 3 hari kemudian, pemenggalan kepala dan eksekusi. Saya terbang kembali. Dashan dan kelompoknya akan menyerang mati. Ternyata ayam beracun pejabat korup itu. Saya bahkan bekerja keras untuk menyediakan makanan untuknya. Silakan bongkar. Dashan, apakah kamu begitu berhati-hati? Mengapa menyakiti diri sendiri? Kata Lamborghini, tidak peduli apa yang tersisa dari mayat. Mereka harus dimusnahkan sepenuhnya. King Er membawanya dan bepergian siang dan malam. Pastikan untuk menemukan jepit rambut emas. Paling lama 3 hari. 3 hari pasti akan datang ke seluruh keluarga Li. Bersamaan dengan ini, semua harapan para korban bencana di kota ada pada Anda. Apa? Itu pejabat korup. Apakah hatinya berlumuran tinta? Sungguh dosa, surga. Buka mata Anda. Dashan. Apa yang harus kita lakukan? Hidup dan mati King Er sepenuhnya terserah Anda. Jadilah dapat dipercaya. King Er pasti tidak akan gagal dalam perintah Anda. Saya masih tidak percaya saudara Dashan mencuri informasi tentang bencana gempa bumi. Apa yang dia cari? Ya. Hati manusia sedalam perut. Pihak berwenang telah membuat pernyataan. Bahkan jika itu benar, itu juga untuk menyelamatkan seseorang. Menghela nafas. Begitu banyak nyawa orang-orang yang diselamatkan olehnya. Jenderal Su sekarang telah menyelidiki. Tersangka, Li Dashan, sangat berani. Berkolaborasi dengan tangan gemuk Gunung Longhu dan menjarah lumbung resmi beras dan biji-bijian. Buktinya konklusif. Kotak besi berdiri seperti gunung. Kasus ini awalnya dieksekusi dengan pemenggalan dan eksekusi segera. Istrinya adalah Juanzi. Ibunya adalah Nyonya Li. Mengetahui yang sebenarnya, dia tidak melaporkannya dan dihukum dengan kejahatan yang sama. Eksekusi segera. Dia benar-benar berkolusi dengan bandit. Tak heran mereka berhasil mendapatkan begitu banyak beras. Polos, dengarkan tuannya, anakku tidak bersalah. Kesalahan terbesar ada di gunungku. Aku sangat takut lingkaran, jangan takut. Prinsip surgawi jelas dan jelas. Tidak ada jalan menuju keputusasaan. Hentikan pedang komisaris kekaisaran Anda. Hentikan pedang komisaris kekaisaran Anda. Bagaimana itu bisa datang begitu cepat?
Waktu tempuh tercepat dengan berjalan kaki membutuhkan waktu 5 hari. Dia seharusnya melakukan patroli di menit-menit terakhir terlebih dahulu. Sulit. Mungkinkah sesuatu terjadi yang membuat utusan kekaisaran mengubah jalannya? Qi Yuming, hakim kabupaten setempat, memberikan penghormatan kepada komisaris kekaisaran. Dan memberi penghormatan kepada komisaris kekaisaran. Dia Zixin. Orang-orang berlutut di tempat eksekusi. Kejahatan apa yang dia lakukan? Kembalikan pasukan, Tuan. Pembuat onar ini berkolusi dengan bandit Gunung Longhu. Merampok jalan, biji-bijian petugas bantuan bencana. Buktinya kuat. Saya, Zheng Yilu, memiliki contoh klasik. Di mana buktinya? Di mana buktinya? Ini. Tidak ada bukti. Beraninya Tuhan dia mengambil nyawa orang yang rendah hati? Tuhan memiliki bukti. Ada buktinya. Siapa Anda? Melapor kepada Anda. Pak, saya adalah hakim lokal dari keluarga Zhang. Apakah ada bukti? Ada kesaksian bahwa Lila Ogun telah datang sebelum Lila Ogen. Bukankah keluarga mereka diasingkan? Ya, bagaimana dia bisa menjadi orang suci di sini? Tidak. Keluarganya dan keluarga Dashan sama-sama memiliki halaman tua. Lila Ogun kecil menyapa penguasa langit biru dan berbicara. Hei, Anda dan saya dapat bersaksi. Li Dashan itu. Dia berkolusi dengan iblis kembar naga dan harimau. Mereka mencuri biji-bijian keluarga Xiaoming. Xiaoming adalah korbannya. Anda memfitnah saya. Jelas Anda berkolusi dengan bandit dan bahkan menculik wanita lokal. Anda berbicara omong kosong. Kapan aku menculikmu? Orang hebat itu adalah pedang yang cerah. Dia memfitnah saya. Anda adalah Li Dashan. Anda adalah Li Dashan. Orang biasa Dewa Hui tidak lain adalah Li Dashan. Bisakah komisaris kekaisaran ini mengenal Li Dashan? Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu tentang ini? Tuanku, saya tidak pernah berkolusi dengan iblis kembar naga harimau. Kakakku Wang Danyu dapat bersaksi tentang masalah ini. Tentu saja, Dashan tidak bersalah. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan bandit narkoba. Adapun 2 biji-bijian untuk bantuan bencana, tidak dicuri. Itu adalah orang biasa yang menghabiskan semua kekayaan keluarganya untuk membelinya dengan emas dan perak asli. Banyak tetangga dapat bersaksi tentang masalah ini. Bahkan biji-bijian yang disimpan oleh keluarga Lila Ogun. Dia juga orang biasa. Mereka menghabiskan perak sekitar 30% di atas nilai pasar. Saya membelinya. Kertas putih dengan karakter hitam, dan kalimatnya datar. Itulah yang dia toleransi. Ya, benar, Anda mencurinya. Apakah Anda punya bukti? Apakah ada bukti? Tanpa bukti atau bukti. Namun Anda berani berbicara omong kosong dan berbicara dengan sembrono. Salah menuduh orang lain. Putusan itu membawa pembuat onar ini ke dalam penjara. Sangat bersemangat. Ayo pergi. Hei. Dia niaya, Tuan. Aku dianiaya, Tuhan dia. Anak. Apakah Anda masih memiliki bukti untuk menuduh Li Dashan? Ini tidak memiliki 10 kalimat. Tunggu, apalagi? Biarkan dia pergi. Bagus. Biarkan dia pergi. Cepat dan biarkan dia pergi. Ibu. Apakah Anda baik-baik saja? Itu semua berkat utusan kekaisaran. Hamba yang rendah hati ini membungkuk dalam rasa syukur atas kasih karunia MU yang cerdas. Terima kasih, King R. Li Dashan, apa yang baru saja Anda katakan adalah masalah yang sangat penting. Saya akan menyelidiki secara menyeluruh. Tapi katakan padaku, tentang apakah Anda dapat memimpin pasukan burung dan binatang buas. Baru saja, saya memasuki jajaran sebagai pejabat. Ada seekor burung terbang dan terjun langsung ke dadanya. Tinggalkan item ini. Anda menganggapnya serius. Bahkan pengembara pun bisa melakukannya. Hamba yang rendah hati tidak berani menyembunyikan kebenaran. King R. Itu benar-benar terjadi. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu bisa melakukan ini jika digunakan untuk urusan militer atau negara untuk mengumpulkan intelijen tentang kondisi musuh dan menyampaikan laporan rahasia? Bukankah itu seperti harimau dengan sayap ke langit? Li Dashan, kamu membawa senjata seperti itu. Namun terkubur di pedesaan. Sayang sekali. Anda harus menemani saya kembali ke ibu kota untuk melayani pengadilan dan melayani bangsa dengan pelayanan maksimal. Tuan, hei, hari-hari kerabat pedesaan akhirnya berakhir. Saya bersedia mendengarkan Anda, Pak, untuk memindahkan tempat itu dan dihormati oleh Sia Agung kita. Ya ampun, hal besar apa yang terjadi sekarang? Pemerintah telah memposting pemberitahuan baru. Pada saat itu, dia adalah mantan hakim daerah. Dia penasihat hukum Zhang menggelapkan hukum dari rakyat jelata. Dia sekarang telah diselidiki di berbagai pos. Kasus aslinya melibatkan ibunya, Li, putranya yang cantik menderita ketidakadilan. Zhao Sui dibebaskan dan dibebaskan setelah mengubah tugasnya. Penduduk desa Li Dashan dijebak. Dan keluhan telah lama terungkap. Dia benar-benar tidak bersalah. Saya hanya mengatakannya.
Saudara Dashan adalah orang yang jujur. Bagaimana seseorang bisa melakukan hal seperti itu? Sudah kubilangi saat itu, tapi kamu masih tidak mempercayaiku. Kami salah menyalahkan Dashan. Sik, aku benar-benar merasa tidak nyaman di dalam. Surga memiliki mata. Ibapi akhirnya mengundurkan diri. Sutradara telah merilisnya. Hebat, wanita tua ini benar-benar menderita kejahatan besar. Siapa yang mengatakan sebaliknya? Saudara Dashan dituduh salah. Saat itu, saya hanya berkata, oh tidak, itu seharusnya tidak terjadi. Hei, ayo pergi, hei. Setelah semua kerumitan ini, Dashan dan Juanzi akhirnya menemukan kebahagiaan setelah kesulitan. Sekarang saya bisa tenang dan menetap. Ya, Putri Juanzi sangat menderita. Saatnya menjalani kehidupan yang baik. Keberuntungan keluarga Li Tua masih ada di depan. Lihatlah seberapa banyak pasangan muda ini mendorong batas. Bahkan ketika pengantin baru memasuki aula pernikahan. Satu pelana dipasang. Kedamaian dan keamanan, penuh kekayaan dan kemakmuran. 2 tikar tatami dengan ikat pinggang. 5 biji-bijian itu berlimpah, dan rumah itu dipenuhi dengan keturunan. Hahaha. Dan membungkuk 3 kali ke aula tinggi. Berlutut. Tunggu. Benar saja, itu datang. Dekret kekaisaran tiba. Li Dashan menerima perintah kekaisaran. Menaati amanat surga. Kaisar mengeluarkan dekret itu, karena ada Li Dashan, seorang penduduk Kabupaten Qinghe, dan menyimpan kebajikan dan kebenaran di dalam hatinya. Terima kasih, Tuhan, karena telah mengeluarkan dekret kekaisaran. Hari ini adalah hari sukacita besar bagi rakyat jelata. Undang orang dewasa untuk minum dengan sebatang tipis. Markuis sangat gembira. Saya telah menunggu secangkir anggur pernikahan. Mulai sekarang, kita harus melayani di pengadilan yang sama dan sering berinteraksi. Markuis. Li Dashan tidak. Tuan Li telah diberikan Markuisa. Ini adalah gelar bangsawan untuk peringkat turun-temurun. Keluarga Li Tua sekarang menghadapi kabut yang menyala dari kuburan leluhur mereka. Hahaha, surga punya mata. Surga memiliki mata, anakku. Anak saya cemburu. Upacara dilanjutkan. Dia membungkuk 3 kali dan berlutut di aula tinggi. Ketika upacara selesai, mereka dikirim ke Tiongkok. Pagi hari. Selamat atas kelahiran anak yang berharga. Kemampuan prapenjualan. Li Dashan benar-benar perubahan. Pengajar nasional percaya. Bagaimana ini harus ditangani? Bagaimana cara menanganinya? Tentu saja. Manusia dan binatang buas sama-sama. Dan menelan semuanya. Haha.